Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Wahyu Japa dengan NIM H54012210023. Di video kali ini saya akan menganalisis model ARDL atau singkatan dari Autoregressive Distribute Lag dengan menggunakan aplikasi Stata. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai 5W persatuannya. Apa definisi ARDL? Definisinya yaitu model regresi yang memasukkan nilai masa kini ataupun nilai masa lalu atau biasa disebut dengan lag dari variabel dependen sebagai tambahan pada model yang memasukkan nilai lag dari variabel independen. ARDL digunakan untuk memahami hubungan dinamis antara beberapa variabel sepanjang waktu. Contohnya itu adalah bagaimana kebijakan suku bunga yang mempengaruhi inflasi. Selanjutnya, mengapa harus menggunakan ARDL? ARDL digunakan karena penting dan dapat digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel. ARDL juga dapat digunakan untuk menganalisis skenario ekonomi. Keuntungannya yaitu untuk kemampuan menganalisis jangka panjang dan jangka pendek, model bersifat fleksibel dan efisiensi dalam sampel kecil. Selanjutnya, di mana ARDL digunakan dalam penelitian kuantitatif dan dalam kerangka persamaan tunggal. Dalam penelitian kuantitatif, model ARDL dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel terikat dan variabel bebas dari waktu ke waktu. Dalam kerangka persamaan tunggal, model ARDL ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan dinamis dengan data darat waktu. Selanjutnya, siapa yang menggunakan model ARDL? Yang menggunakannya yaitu seorang peneliti yang digunakan untuk memprediksi profitabilitas dan dapat digunakan untuk menganalisis skenario ekonomi. Kapan ARDL digunakan? ARDL sering digunakan untuk menganalisis hubungan dinamis dengan data darat waktu dalam kerangka persamaan tunggal. Selanjutnya, bagaimana tahapan model ARDL? Untuk yang pertama itu identifikasi variabel, yang kedua ada uji stasioner data, yang ketiga ada pemilihan lag, yang keempat ada spesifikasi model ARDL, yang kelima ada estimasi model, yang keenam ada uji kointegrasi, yang ketujuh ada estimasi model jangka panjang dan error correction model, dan yang terakhir ada diagnostik dan validasi model. Di sini saya akan langsung mulai demonstrasi dengan aplikasi Statanya. Di sini saya sudah menyediakan datanya. Data ini kita kopas saja, data dalam bentuk kuartal dari tahun 2007 sampai tahun 2017. Selanjutnya kita membuka aplikasi Stata dan kita masuk ke editor. Di bagian editor kita akan paste datanya dan pilih dengan variable names. Nah, setelah ini kita akan masuk ke komen dan kita akan menuliskannya dengan Gen T sama dengan underscore enter. Setelah itu kita akan menuliskannya lagi di komen dengan Gen New T sama dengan teki Nah, di sini kita masukkan saja tahun awalnya didatakan 2007. Terus kuartal 1 kita masukin saja. Terus kita plus T min 1. Setelah itu kita enter saja. Nah, setelah itu kita masuk ke data editor untuk melihat di sini T-nya sudah ada ya. Dari 1 sampai 44. Di sini berarti datanya itu ada 44 dan bagian new T ini tuh masih harus disetting yaitu dengan cara kita ke format. Kita klik titik 3 bagian samping sini dan kita ubah tipe datanya menjadi kuartal karena menggunakan data kuartal. Kita oke saja. Nah, di sini sudah muncul ya datanya bahwa udah menunjukkan ada kuartal 1, kuartal 2 gitu. Nah, setelah itu kita akan men-setting waktunya yaitu dengan masuk ke komen lagi, kita akan setting dengan tset new t. Setelah itu kita akan enter saja. Nah, di sini kita bisa lihat dan variabelnya tuh dari 2007 Q1 sampai 2017 Q4. Setelah itu kita akan mengecek stasioner dari variabel yang akan kita cek, yaitu yang pertama saya akan mengecek harga emas IDR, enter.
Nah, di sini sudah ada datanya ya, bahwa datanya tuh masih belum stasioner karena p-value-nya tuh masih di atas 0,05 dan T statistiknya juga masih lebih dari critical value-nya. Jadi kita harus melakukan first difference, yaitu dengan cara kita kopas lagi aja, terus masuk ke komen, dan di bagian depan harga itu dikasih huruf D, terus kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya juga, bahwa hasilnya tuh menunjukkan p-value-nya tuh sudah kurang dari 0,05 dan T statistiknya juga kurang dari critical value, sehingga data di sini tuh sudah stasioner dengan first difference. Selanjutnya saya akan melakukan uji stasioner untuk variabel yang kedua, yaitu ada minyak dunia. Kita copy saja ya. Selanjutnya kita masuk ke data lagi, dan di sini kita ketik lagi the Fuller minyak dunia WTI barang udah. Nah, di sini sudah muncul hasilnya juga, bahwa p-value-nya tuh masih 0,31, artinya masih di atas 0,05 dan T statistiknya juga masih lebih dari critical value. Data di sini masih belum stasioner, sehingga kita harus melakukan first difference. Ya, kita kopas lagi datanya aja. Dan kita akan paste di sini, dan bagian depan minyak kita kasih huruf D dan enter. Nah, di sini sudah muncul datanya ya, bahwa p-value-nya sudah 0,0, artinya kurang dari 0,5, dan T statistiknya juga sudah kurang dari critical value-nya, sehingga data di sini sudah stasioner di first difference. Selanjutnya saya akan melakukan uji stasioner untuk variabel yang terakhir, yaitu ada permintaan emas dalam satuan ton. Kopas lagi aja biar cepat, kita paste di sini. Jangan lupa ditambah tulisan the Fuller, terus enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya, bahwa nilainya tuh sudah 0,0, artinya sudah stasioner, sudah di bawah 0,05 p-value-nya, dan T statistiknya juga sudah kurang dari critical value, sehingga di bagian uji stasioner permintaan emas ini sudah stasioner di tingkat level. Selanjutnya kita akan melakukan melihat select-nya dari data yang kita akan amati, yaitu ada, kita ketik aja di sini varchar, terus kita masukin variabel-variabelnya, kita kopas saja, terus yang permintaan emas juga dikopas, dan yang harganya juga kita kopas. Kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul datanya ya, bahwa data di sini tuh ada bintang di atasnya dan ada yang tidak. Nah, bintang di sini tuh menunjukkan nilai optimum. Nah, di sini tuh kita fokus pada si AIC-nya aja. AIC-nya tuh dia optimum di sini kan ya, di sini tuh leg 1. Jadi AIC nilai optimumnya ada di leg 1. Nah, kenapa di sini tadi ada D, sini D, sini enggak ada? Karena yang harga emas kan tadi stasioner pada first difference. Nah, minyak bumi juga stasioner di first difference, dan yang ini tuh tidak ada stasioner, jadi kita nggak usah kasih huruf D. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis ARDL. Nah, untuk yang pertama kita akan menginstal terlebih dahulu dengan mengetik di komen dengan sc install ARDL. Kita enter saja ya. Kita tunggu karena emang lumayan lama. Nah, setelah sudah terinstall seperti ini, kita akan mengetik lagi di sini, yaitu dengan kita kopas saja ya biar lebih cepat. Kita kopas saja. Di sini kita akan menulis ARDL. Kita kopas lagi yang tadi. Nah, kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul ya datanya, bahwa dia tuh model terbaiknya ada di ARDL 200. Nah, untuk melihat lebih detail dan lebih jelasnya,
kita akan masuk ke sini, kita akan mengetik dengan matrix list lex. Kita enter saja. Nah, di sini juga sudah menunjukkan bahwa harga emasnya itu 2, minyak bumi 0, dan permintaannya itu ada di 0. Nah, selanjutnya di sini tuh kita akan melihat nilai koefisien untuk melihat apakah ada hubungan antara jangka panjang dan jangka pendeknya. Kita kopas saja ya biar lebih cepat. Di sini kita kopas. Ctrl C. Ctrl V ARDL koma lex 2. Selanjutnya kita enter saja. Nah, di sini kan sudah muncul ya hasilnya. Tapi kita akan lanjut dulu untuk melihat apakah ada error dengan mengetik di komen di sini dengan ARDL. Kita kopas lagi aja. ARDL koma lex. Nah, di sini kita masukkan model terbaiknya tadi kan 200 ya. Jadi kita masukin 200 aja dan terakhir EC. Terus kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul datanya bahwa di sini tuh sampelnya 2007, G3, 2017, G4. Di sini tuh R-square-nya ada di 0,2. Terus di sini tuh kita bisa melihat bahwa si harga emasnya tuh koefisiennya negatif 0,111, P value-nya tuh 0,05. Terus di sini kita bisa melihat untuk melihat apakah ada jangka pendeknya tuh di mana gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa yang minyak dunia tuh udah 0,4. Ini artinya di bawah 0,5. Permintaan 0,9 tuh di atasnya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa yang memiliki hubungan jangka pendek tuh ada di minyak dunia karena P value-nya kurang dari 0,5 dan koefisiennya itu negatif. Jadi minyak dunia tuh yang memiliki hubungan jangka pendeknya. Nah, untuk melihat hubungan jangka panjang, kita akan mengetik di komen lagi dengan cara stat test. Kita enter saja. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya bahwa kita bisa melihat nilai dari F-nya tuh 1,3, T statistiknya tuh negatif 2,0. Nah, di sini kita bisa melihatnya tuh bahwa apabila nilai si F-nya tuh lebih kecil, itu tidak akan memiliki nilai kointegrasi dan H0-nya menolak. Nah, di sini kan si F-nya tuh lebih kecil dari I0, I1. Contohnya tuh ada di 5%. Nah, ini kan si F-nya tuh kan lebih kecil dari ini. Jadinya artinya itu dia tidak memiliki kointegrasi dan H0-nya tuh diterima dan tidak memiliki hubungan jangka panjang. Jadi intinya tuh tidak memiliki hubungan jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu akan mendeteksi apakah ada autokorelasi pada residual, yaitu kita akan mengetik di bagian sini dengan stat Watson, enter. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh ada di 2,11. Nah, hasil 211 tuh ada di atas 1,5 dan di bawah 2,5. Artinya itu tuh menunjukkan bahwa nilai 2.1 itu merupakan nilai yang stabil dan merupakan nilai yang terbaik. Nah, untuk selanjutnya akan mendeteksi apakah ada autokorelasi residual. Nah, di sini kita akan mengetik di komen lagi dengan cara stat B Godfrey, lex 3. Setelah itu kita akan enter saja. Nah, di sini kita juga bisa melihat udah ada hasilnya bahwa si probabilitasnya tuh 0,2. Artinya ini tuh lebih kecil dari 0,05. Si probabilitasnya kan lebih kecil dari si 0,05 itu tuh kan lebih kecil dari si probabilitasnya ya. Yaitu artinya
dia tuh menolak H0 dan tidak ada autokorelasi yang signifikan dalam residual regresi tersebut, sehingga regresinya itu dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan melihat heterokedastisitas. Untuk yang pertama kita akan mendownloadnya terlebih dahulu karena kita belum mempunyainya. SSC install white. Kita enter saja. Kita tunggu. Nah, di sini sudah bisa. Kita akan mengetiknya lagi di sini dengan start imtest, white. Kita akan enter lagi. Nah, di sini kita juga bisa melihat hasilnya ya, bahwa si probabilitasnya tuh ada di nilai 0,3. Nah, nilai dari 0,3 itu kan melebihi dari 0,05 ya. Nah, artinya data ini tuh homokedastisitas, yaitu dengan varian yang stabil. Nah, untuk step terakhir yaitu kita akan memastikan apakah model itu tuh konsisten, atau kita juga bisa mengecek koefisien modelnya apakah stabil atau tidak. Untuk yang pertama kita akan menginstalnya lagi dengan cara ssc install kusum 6. Kita enter saja. Kita akan tunggu. Nah, setelah itu kita akan mengetik di komen karena ini sudah berhasil diinstal dengan kusum 6. Terus ini langsung harga emas, minyak, BN, dan kita enter saja. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya sudah ada grafiknya. Grafik si ke atas Cusum Square. Ini tuh merupakan grafik Cusum Square. Nah, di sini tuh kita bisa melihat bahwa ada yang warnanya hijau, ada yang warna biru, dan bawahnya juga warnanya hijau. Nah, warna hijau di sini tuh merupakan warna kritis. Nah, di sini yang warna biru ini tuh merupakan garis nol. Nah, tidak ada yang melewati garis nol kan, yang warna merahnya tuh nggak ada yang di atasnya, tapi dia tuh di bawahnya. Nah, terus juga kita bisa melihat bahwa dia tuh melewati si garis ini. Nah, ini tuh merupakan garis lower kan. Nah, karena dia melewati ini, jadinya dapat dikatakan bahwa dia tuh tidak konsisten dan model ini tuh tidak stabil pada periode tertentu. Mungkin demikian demonstrasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.